Malam hujan yang dingin, seorang gadis buta masuk ke pos parkir. Dia menyodorkan cemilan kepada si penjaga parkir. Chulmin menyambut cemilan itu dengan penuh kebingungan. Ini siapa ya? Jungwoo terkejut mendengar suara yang tak dikenal ini. Biasa yang jaga pos parkir bukannya Pak Tua ya? Rupanya Pak Tua sudah resign, dan per hari ini ganti Chulmin yang jaga. Jungwoo jadi tak enak hati karena sudah salah orang. Dia mengambil balik cemilan lalu pergi. Malam itu hujan tak berhenti-henti. Chulmin kasihan melihat Jungwoo kehujanan menunggu taksi. Dia mempersilakannya berteduh di pos. Jungwoo hobi dengar TV. Dia rutin ngikutin sinetron itu bareng Pak Tua. Sepanjang malam Chulmin jadi baperan. Maklumlah, baru kali ini dia berduaan dengan gadis. Sinetron habis. Jungwoo pamit pulang. Sebelum pergi, dia ingatin Chulmin untuk menyiram tanaman melati malam yang ada di situ. Inilah awal perkenalan mereka. Seterusnya Jungwoo tak pernah sekalipun absen datang ke pos. Chulmin juga makin semangat kerja. Terkadang kalau dikomplain ruangannya bau, Chulmin langsung merapikan pos. Dia bahkan ganti sepatu baru untuk menjaga ruangan tetap segar tak bau. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Jungwoo adalah seorang pekerja kantoran biasa. Tugasnya melayani komplainan klien melalui telepon. Walaupun punya kekurangan, dia tetap bisa bekerja layaknya orang biasa. Hanya saja dia punya atasan yang suka memanfaatkan keterbatasan itu untuk berbuat mesum. Chulmin adalah seorang mantan petinju. Karena suatu insiden beberapa tahun yang lalu, dia berhenti bertinju. Pagi bekerja sebagai tukang galon air. Malamnya dia menjaga pos parkir. Hari-hari dilewatinya begitu saja. Makanya semenjak ada kehadiran Jungwoo dalam hidupnya, kini Chulmin agak bersemangat ketika jam sinetron sampai. Bahkan dia sudah mengenal suara tongkat Jungwoo dari jauh. Malam itu ketika Jungwoo mau pulang, ada sebuah mobil melaju dengan cepat di sampingnya. Suara klakson yang kencang membuat Jungwoo kaget hingga terjatuh. Kakinya keseleo. Setelah dibawa ke rumah sakit, Jungwoo juga diantar pulang hingga ke rumah. Tak hanya itu, Jungwoo sekalian minta tolong Chulmin bantu bersihin pembuangan air yang tersumbat. Sebagai tanda terima kasih, dia memberikan 2 buah tiket konser musik. Tapi Chulmin tak punya teman yang bisa diajak. Mereka pun janjian pergi bareng. 2 orang yang kesepian ini saling menaruh hati. Sepanjang konser, Jungwoo terlihat sangat senang. Dia ingin mengetahui Chulmin lebih dalam. Tetapi Chulmin merasa minder. Dia tak mau membahas masa silam yang gelap itu. Sehingga untuk menutupi rasa minder itu, Chulmin bersikap agak ketus. Jungwoo pulang dengan kecewa karena perasaan hatinya tak disambut dengan baik. Melihat Jungwoo sedih, Chulmin jujur padanya. Dulunya dia adalah seorang petinju yang berbakat. Namun, karena dapat bayaran tinggi jadi penagih utang rentenir. Dia pun tinggalin profesi tinju. Kerjaannya hari-hari hanya menghajar orang jika orangnya tak sanggup bayar. Suatu kali pas dia ditugaskan mengejar utang pada seorang bapak. Bapak itu sangat putus asa dan akhirnya bunuh diri. Karena insiden itu, Chulmin sempat mendekam dalam tahanan selama 4 tahun. Semenjak itu, dia tak mau lagi menggunakan kekerasan. Hari itu, Jungwoo dipanggil masuk ruangan oleh atasan. Tak ada angin, tak ada hujan, si atasan kasih hadiah dan mengajak kencan. Tentu Jungwoo merasa risih. Si atasan tuh sudah punya rumah tangga. Karena suka memukul, istri minta cerai. Hari itu juga Chulmin berkunjung ke biara. Rupanya bapak yang dulu bunuh diri itu diselamatkan Chulmin dan dirawat oleh suster. Suster dapat souvenir bando. Dia berikan bando itu. Siapa tahu Chulmin sudah punya kekasih. Chulmin kepikiran Jungwoo. Malam itu, Jungwoo tak mampir pos nonton sinetron. Saat pulang, rupanya sudah ditungguin si atasan. Dia maksa masuk rumah. Jungwoo merasa tak nyaman, tapi dia tak berani mengusirnya. Atasan dalam keadaan setengah mabuk. Dia minta Jungwoo melayaninya. Jungwoo menolak. Akibatnya dia malah kena hajar. Untung saja Chulmin datang. Dia langsung menghajar si brengsek itu sampai habis-habisan. Sekali lagi dijumpainya, Chulmin janji akan membunuhnya. Jungwoo terlihat sangat shock. Chulmin berusaha menenangkannya namun dia diusir. Jungwoo malu. Dia tak ingin Chulmin melihat wajahnya yang kacau gini. Chulmin pergi meninggalkan bando. Semenjak itu, dia selalu diam-diam mengikuti Jungwoo. Dia khawatir membiarkan Jungwoo sendirian. Mungkin lebih aman lagi jika ada yang temanin. Chulmin memberikan seekor anak guguk pada Jungwoo dan mengajaknya ke suatu tempat. Tempat yang punya banyak kenangan bagi Chulmin. Dulu Chulmin tumbuh besar di panti asuhan situ. Dia biasa bermain dan memancing bersama teman-teman panti. Namun setelah dilanda banjir, kini bangunan panti hanya tinggal kenangan saja. Jungwoo dan Chulmin masing-masing mengambil sebuah batu dari situ. Mereka jadikan batu itu sebagai penawar rindu terhadap sesama. Semenjak itu, Chulmin semangat bekerja keras untuk menafkahi Jungwoo. Dia balik lagi ke profesi lama sebagai petinju. Rumah direnovasi sesuai kebutuhan Jungwoo. Siku meja dibuat gak tajam. Bendul pintu juga diratakan. Mereka lalui hari-hari dengan bahagia. Jungwoo sangat perhatian. Dia sengaja belajar ilmu pijat supaya bisa bantu meredakan rasa sakit sendi dan otot sang kekasih. Pokoknya dunia serasa milik berdua. Jungwoo mulai berani terbuka pada Chulmin. Dia mengajak ke krematorium dan menceritakan musibah yang menimpanya hingga dia hilang penglihatan. Malam itu setelah Jungwoo bersama kedua orang tuanya pulang dari jalan-jalan. Tengah jalan, Jungwoo yang sedang menyetir tiba-tiba melihat ada orang yang terbakar dan loncat dari gedung. Karena hilang konsentrasi, mereka pun ditabrak truk. Tiba-tiba dada terasa sangat sesak. Itu adalah malam Chulmin menagih utang. Bapak yang ditagih itu stres dan akhirnya membakar diri lalu loncat dari jendela. Waktu itu Chulmin sempat mau menolongnya, namun api membakar sangat cepat. Akhirnya bapak itu pun jatuh. Tak nyangka, secara tak langsung, dialah penyebab kekasihnya menjadi buta. Chulmin merasa sangat bersalah. Suatu malam ketika Chulmin pulang ke rumah, lantai rumah berserakan tumpahan makanan. Jungwoo gak di rumah.
Ternyata dia cedera dan berobat ke rumah sakit. Kata dokter kondisi Junghwa sudah semakin parah. Tadinya dia masih bisa melihat secercah sinar. Jika tak dioperasi dalam bulan ini, maka penglihatannya akan hilang total. Chulmin bujuk Junghwa untuk operasi. Dia ingin sang kekasih bisa kembali hidup normal seperti dulu. Biaya operasi sangat besar. Chulmin pinjam uang dengan Tae-sik. Dulunya Tae-sik itu tak ada apa-apanya. Waktu Chulmin lagi naik daun, Tae-sik hanya kroco-kroco yang selalu meminjam uang dengannya. Tapi semenjak Chulmin berhenti main tinju, Tae-sik bermain di pertandingan ilegal, makanya kini dia jadi kaya. Chulmin butuh uang sebesar $30.000 untuk biaya operasi. Tae-sik memperkenalkan dia pada atasannya. Chulmin langsung dapat bayaran di depan. Dia didaftarkan dalam pertandingan ilegal. Karena butuh uang cepat, Chulmin menerima tawaran itu. Syaratnya, dia harus mengganti identitas diri dan bersedia langsung berangkat. Chulmin tak tahu, itu semua adalah jebakan Batman. Begitu dapat uang, Chulmin langsung mengatur operasi untuk sang kekasih. Saat Junghwa mau masuk ke ruang operasi, dia minta Chulmin tetap di situ, jangan pergi. Selesai operasi, Junghwa berharap bisa langsung melihat wajah sang kekasih. Tentunya dia tak tahu ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Pertandingan ilegal segera dimulai. Chulmin langsung bertemu dengan lawan yang kuat. Si lawan adalah pemenang beruntun selama ini. Dalam pertandingan ilegal, kalah sama saja artinya mati. Dari dulu Tae-sik sudah iri pada Chulmin. Kali ini dia sengaja mengatur lawan yang kuat untuk Chulmin. Dia bahkan berani jamin pada klien kalau Chulmin bakalan kalah. Si klien bertaruh besar-besaran. Setelah dia dan lawan sama-sama sudah habis stamina, tendangan terakhir yang cantik itu langsung membuat lawan tak berkutik. Chulmin menang. Tae-sik jadi shock. Si klien marah besar. Dia tak mau tahu. Namanya ini pertandingan ilegal. Klien minta Tae-sik cari cara gantikan uangnya. Chulmin seharusnya sudah bisa pulang. Dia diminta sekalian membawa berlian yang seharga jutaan dolar balik ke negaranya. Chulmin dikasih tambahan upah sebesar $20.000. Dia menyanggupinya karena pikir sekalian pulang. Sebelum berangkat ke bandara, Chulmin sempat telepon menanyakan operasi Junghwa. Dia lega setelah mengetahui operasinya sangat berhasil. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju sangat cepat ke arahnya. Chulmin ditabrak. Lalu orang-orang yang di mobil keluar merebut berlian itu. Chulmin ditusuk beberapa kali. Rupanya yang di mobil adalah Tae-sik. Chulmin terkapar. Penglihatan Junghwa perlahan-lahan kembali normal. Namun Chulmin gak kunjung datang menjemputnya. Junghwa khawatir dan lapor kehilangan ke kantor polisi. Tapi karena tak tahu nomor KTP-nya Chulmin, terus data keterangan lain juga sangat minim, polisi tak bisa lacak keberadaannya. Junghwa terpaksa menunggu di rumah. Hari demi hari pun berlalu. Yang ditunggu-tunggu tetap tak kunjung datang. Area rumah segera akan ada pembangunan besar. Junghwa disuruh pindah. Hari pemindahan, dia mendapatkan kiriman souvenir bando dari suster. Junghwa pergi ke alamat pengirim. Disitulah baru dia tahu semua kronologis musibah yang menimpa dia dan Chulmin pada malam kejadian itu. Everything happens for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. 2 tahun pun sudah berlalu. Kini Junghwa punya usaha sendiri. Dia masih periang seperti dulu. Jika ada pria yang menanyakan statusnya, Junghwa mengaku sudah menikah. Junghwa juga rajin jadi relawan di rumah sakit. Dia menolong orang menggunakan ilmu pijat yang dulu dia belajar untuk sang kekasih. Sehingga banyak pasien yang punya keterbatasan tubuh terbantu dengan pijatannya. Hari itu ada pasien baru. Saat Junghwa lagi mijat seorang bapak, pasien baru yang di sampingnya menoleh. Chulmin sangat syok ketika melihat wajah Junghwa. Tapi Junghwa gak mengenalinya. Saat diajak bicara, Chulmin gak berani mengeluarkan suara. Junghwa dengan lembut menggerak-gerakkan otot kakinya. Lalu ketika membalikkan badan Chulmin, tak tertahankan lagi air mata ini langsung mengalir. Chulmin menangis sedih sambil memegang erat batu penawar rindu. Begitu Junghwa memijat punggungnya, tiba-tiba rasa ini sungguh familiar. Junghwa tersentak. Dia membaca nama pasien. Nama yang tertera bukanlah Chulmin. Junghwa pikir mungkin dirinya terlalu merindukan kekasih sehingga jadi sensitif. Beberapa hari kemudian, Chulmin keluar dari rumah sakit dan berkunjung ke toko Junghwa. Dia terpaku lama melihat si kura-kura. Setelah membeli tanaman melati malam, Chulmin pun pergi. Di tengah jalan, tiba-tiba seekor guguk menyerangnya. Rupanya si guguk mengenali majikan. Junghwa terkejut. Baru kali ini guguk bersikap agak beda. Biasanya dia gak pernah menyerang orang. Dia pun minta maaf, tunggu bentar. Bukannya kamu yang kemarin di rumah sakit itu ya? Chulmin tak banyak berkata. Dia langsung pergi. Begitu Junghwa balik ke toko, dia heran kok kura-kuranya hilang. Tiba-tiba Junghwa tersentak. Feelingnya sangat kuat. Dia bertanya pada temannya apakah tadi ada pria yang bertongkat ke sini. Kata si teman, pria itu barusan pergi setelah membeli tanaman melati malam. Junghwa makin yakin itu adalah Chulmin. Dia berlari kemana-mana mencari sang kekasih. Namun sekali lagi terlewat. Chulmin sudah pergi. Junghwa sangat sedih. Dia menangis sendiri di tepi jalan. Namun dia tak putus asa. Dia mampir ke tempat kenangan mereka berharap Chulmin ada di sana. Ternyata benar. Terlihat Chulmin sedang melepas kura-kura. Akhirnya tak sia-sia selama ini dia menunggu. Dua orang sejoli ini kembali bersama. Happy ending. Cinta itu tidak harus memiliki. Namun bagi yang sudah memiliki, janganlah menyia-nyiakan momen kebersamaan. Waktu tidak akan pernah bisa diulang. Cintailah mereka selagi kita masih diberi umur yang panjang.